يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang akan menutupi auratmu dan untuk perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allakum yazakkarun. Demikianlah itu sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka mengingat. Dalam ayat yang berkah ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik. Yang pertama dari kata ya Bani Adam. Al-Quran kadang ya ayuhan nas, kadang mengatakan ya Bani Adam. Di antara perbedaan antara ya ayuhan nas dengan ya Bani Adam, ya, dikatakan oleh para mufassirin, ya, kalau panggilan ya Bani Adam itu untuk keseluruhan manusia tanpa terkecuali. Tapi kalau ya ayuhan nas terkadang untuk semua manusia, tapi terkadang juga untuk sekelompok manusia. Kemudian ada juga ulama ya berpendapat bahwasanya ya Bani Adam, ya, seruan kepada Bani Adam, ya, itu menunjukkan keutamaan Bani Adam, ya, menunjukkan kemuliaan Bani Adam. Ya, makanya Bani Adam dinisbahkan kepada Adam sebagai makhluk yang mulia, yaitu manusia. Sebagaimana Adam banyak sekali ya, keutamaannya di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, semua nama-nama diajarkan kepada Adam. Kemudian malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Ya, sehingga ketika ada seruan ya, memanggil Bani Adam, berarti itu tanda kemuliaan, panggilan penghormatan ya kepada manusia. Sebagaimana nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Baitullah. Baitullah mulia, agung karena nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin menunjukkan kemuliaan ya Ka'bah ini dengan menisbahkan Ka'bah itu kepada rumahnya. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya Allah tidak butuh rumah. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak terikat dengan tempat. Seperti bulan suci Ramadan kita ini dikenal sebagai Syahrullah. Ya, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh bulan itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di sini dinisbahkan bulannya Allah untuk menegaskan kemuliaan bulan Ramadan ini? Nah, begitu pula juga panggilan Bani Adam, ya, putra-putra yang dinisbahkan kepada ya, Adam, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keutamaan, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang termulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian di ayat yang lain, laqad karramna Bani Adam. Kami telah memuliakan ya Bani Adam. Itu di antara makna ya Bani Adam. Apalagi di ayat ini ya, sebelumnya membahas tentang bagaimana ya kisah ya, Nabi Adam dengan Hawa ya, di surga, problemnya dengan setan, kemudian diturunkannya di bumi ya, sampai akhirnya ya, seruan ini ditujukan kepada putra-putra ya, Adam ya, untuk
ya, bimbingan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tindak lanjut, ya, program akan penciptaan manusia. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ada kata anzalna alaikum libasan. Kami telah menurunkan, ya, kata-kata anzala yunzilu, inzal, ya, menurunkan kepada kalian pakaian. Nah, di sini menurunkan yang terpahami, ya, sekilas adalah dari atas ke bawah. Nah, tetapi bagaimana pakaian diturunkan dari atas ke bawah? Ya, makanya diartikan, ya, anzalna di sini adalah menciptakan, ya, menciptakan penyebab-penyebab dan begitu pula juga bahan-bahan, ya, dan begitu pula juga ketentuan-ketentuan yang menjadi sunnatullah sehingga ketika manusia mengolahnya maka akan menjadi, ya, pakaian. Ya, berarti menciptakan, membuatkan, ya, melalui sunnatullah. Ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain menggunakan kata anzalna tetapi tidak berarti turun. Ya, seperti misalnya wa anzalalakum minal an'ami samaniyata azwajin. Ya, Allah menurunkan untuk kalian, ya, 8, ya, pasang binatang ternak. Ya, kalau turun dari atas, ya, kambing, sapi, onta turun dari atas ke bawah, bagaimana? Kita tidak bisa bayangkan. Ya, begitu pula juga dalam ayat yang lain, ya, wa anzalnal hadida. Kami menurunkan hadid, besi. Kalau turun dari atas ke bawah besi, tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup. Nah, ini semua berarti bahwasanya menciptakan, membuatkan, ya, melalui ketentuan-ketentuan alam yang sudah ditetapkan di dalam sunnatullah. Sebagaimana di dalam ayat yang lain disebutkan, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada wujud apapun kecuali di sisi kami khazainuhu, khazanahnya, simpanannya, gudangnya. Ada semua sudah di gudang itu. Ya, terus yang diturunkan apa? Ma nunazziluhu, dan kami tidak menurunkannya kecuali illa biqadarin maklum, kecuali dengan ukuran yang telah ditetapkan. Ya, hanya sedikit kadar yang diturunkan kepada kita. Yang diturunkan di sini bukan berarti dari atas ke bawah semata, tetapi dibuatkan, diciptakan, dikasihkan, diberikan. Kemudian juga bisa juga memang diartikan dari atas ke bawah, tapi bukan dari atas makani, tapi makanati. Makom, bukan tempat. Ya. Bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sisinya. Di sisi Allah berarti sisi yang agung, sisi yang sangat tinggi di alam Jabarut sana. Bahkan di atasnya alam Jabarut, di atasnya Arsy. Ya, dari posisi yang begitu mulia, ya, nikmat-nikmat Allah ini karena berada di sisi Allah yang begitu agung, yang begitu mulia, diturunkan kepada manusia di alam materi ini, di alam yang rendah ini, kepada wujud, ya, materi ini, ke alam nasut ini. Itu bisa diartikan turun. Bisa juga diartikan turun, ya, di sini, ya, dalam artian bahwasanya Allah menurunkan air hujan dari langit ke bumi, kemudian, ya, dari air hujan ini, ya, menumbuhkan kapas, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa dibuat darinya pakaian, benang, ya, menumbuhkan rumput-rumput yang dimakan oleh domba sehingga, ya, bisa menghasilkan bulu domba untuk dijadikan sebagai benang. Menumbuhkan pohon murbai sehingga dimakan oleh ulat sutra,
dan akhirnya dari liur sutra itu ya lahirlah sutra. Ya. Banyak ya tafsiran yang berkaitan dengan kata anzala yunzilu, inzal. Yang di sini ingin ditegaskan bahwasanya tidak selamanya anzala yunzil itu artinya turun dari atas ke bawah secara makani. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat ini yaitu libas. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan. Ya, libas yaitu segala sesuatu yang dipakai itu libas. Ya, baik yang menutup badan, menutup kaki, menutup kepala, bahkan yang dipakai di bagian-bagian anggota badan tertentu. Ya, seperti yang dipakai di leher, kalung, atau yang dipakai di jari jemari, cincin, yang dipakai di pergelangan, itu gelang. Ya, itu juga ya terkadang ya dibahasakan sebagai libas. Di apapun ya yang dipakai. Ya. Yuwari ya, sauatikum warisha. Ya, yang bertujuan ya untuk ya menutupi aurat, menutupi malu, menutupi aib-aib yang ada di badan kita, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di badan kita. Ya, di ayat-ayat lain disebutkan juga tujuan daripada libas itu adalah menjaga badan ya dari panas dan dingin. Ya, melindungi badan dari berbagai macam bahaya. Mufassirin mengatakan bahwasanya libas yang pertama di sini dimaksud adalah libas untuk badan, libas jismani, ya untuk menutupi aurat, menutupi kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ada pada ya diri seseorang. Kemudian pelajaran yang keempat yaitu kata risha, rish. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Ya, rish itu pada dasarnya adalah bulu ayam atau bulu burung yang indah. Ya, sebagaimana bulu burung atau bulu ayam itu satu sisi dia menutupi badannya untuk melindungi badannya, satu sisi juga sebagai hiasan, memperindah burung itu, memperindah ayam itu. Ya, memberikan keindahan. Nah, libas ya yang di sini adalah ya libas untuk menutupi badan, kemudian rish untuk berhias. Di sini kita bisa memetik pelajaran bahwasanya ya Allah tidak melarang ya, manusia untuk berhias selama masih pada batasannya. Batasan secara urf, batasan secara syar'i, dan pada batasan secara akli. Ya, bahkan bisa saja dianjurkan untuk memperindah dirinya, memperindah penampilannya. Ya, jadi Islam bukanlah agama yang jumud, bukanlah agama yang melarang untuk berpenampilan, bukanlah agama yang hanya menunjukkan kesederhanaan yang fatal. Dalam artian yang fatal adalah tidak ada seni di dalamnya, tidak ada keindahan di dalamnya. Islam sangat mendorong kepada keindahan. Ya, Islam sangat ya mensupport ya umat manusia khususnya kaum muslimin ya untuk memperindah dirinya. Ya, selama ya pada tidak melewati batas. Ya, itu hal yang mesti dan itu termasuk bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan keindahan-keindahan yang luar biasa di alam semesta ini, yang mana manusia gunakan keindahan itu sehingga dia nampak indah juga. Islam sangat menekankan tentang keindahan. Penampilan yang indah itu adalah ajaran Islam dan ajaran Al-Quran. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari sini, ya, bahwasanya gabungan dengan libas warish di sini ya, menunjukkan berarti pakaian itu memiliki dua ya, tujuan. Apakah sebagai penutup
dan sekaligus sebagai penghias. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan pentingnya ya penampilan yang indah. Dan itu bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menciptakan ya berbagai macam wujud yang indah yang bisa ditempelkan pada diri manusia sehingga diri manusia ini bisa nampak indah. Apalagi umatnya Rasulullah. Alangkah indahnya ketika umat kekasih Allah Subhanahu wa taala ini nampak indah. Memperindah ya ciptaan manusia yang sudah indah pada dasarnya. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik di sini ya adalah walibasut taqwa dzalika khair. Di sini termasuk keindahan sastra Al-Qur'an, yaitu sering mendampingkan antara ya, wujud materi dengan wujud maknawi. Ya, karena segala yang zahir ini semuanya ada batinnya, semuanya ada maknawinya. Tidak ada wujud lahiriah, tidak ada wujud materi yang tidak memiliki batin. Semuanya memiliki batin. Ya. Satu sisi ya, Islam dan Al-Quran ya, memperhatikan hal-hal yang bersifat materi. Ya. Tapi satu sisi di balik itu semua ada sisi maknawi. Ya. Selalu ya, sisi maknawiyat itu mendampingi sisi ya, maddiyat. Maka dalam Al-Quran misalnya ya disebutkan di sini ya libas ya pakaian biasa dengan libasut taqwa ya, yaitu pakaian ketakwaan. Nah ini pakaian untuk rohani. Kalau yang tadi itu pakaian untuk jismani. Ya, ini pakaian ya maknawi. Ya, yang mana ada beberapa kesamaan ya antara ya libas jismani dengan libas maknawi. Ya, antara libas ya yang bermakna zahir dengan libas yang bermakna batin. Ya, pakaian ya yang lahiriah, pakaian jismani itu menjaga badan dari panas dan dingin. Pakaian rohani ya, menjaga jiwa dari berbagai bahaya dan keburukan. Ya, pakaian takwa. Pakaian jismani ya, melindungi badan dari berbagai macam bahaya. Sementara pakaian takwa melindungi jiwa dari berbagai dosa dan akhlak-akhlak yang buruk. Pakaian jismani menutupi aib, aurat dan kekurangan yang ada di badan. Ya, pakaian takwa menutupi jiwa dari berbagai aib dan kekurangan. Kemudian pakaian jismani memperindah dan menghiasi badan manusia. Ya, pakaian takwa ya, memperindah kepribadian seseorang, memperindah jiwa seseorang, menghiasi jiwa seseorang ya dengan akhlakul karimah. Nah ini persamaan antara ya libas jismani dengan libasut takwa. Kemudian yang ketujuh, libasut takwa di sini banyak yang ya mengartikan dengan berbagai macam makna. Yang jelas libasut takwa memang sangat luas cakupannya. Ada yang mengartikan bahwasanya libasut takwa adalah amalus soleh. Ya, ada yang mengartikan libasut takwa adalah haya, malu. Ya, ada yang mengartikan bahwasanya libasut takwa adalah libasul ibadah, pakaian yang digunakan untuk beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan libasut takwa adalah libasul harb, pakaian perang. Ya, perisai untuk menjaga diri dari panah, dari ya tombak dan lain sebagainya. Ya, nah ini beberapa ya arti daripada libasut takwa. Ya. Ada juga yang mengartikan libasut takwa ya yaitu pakaian yang menjaga keimanannya.
pakaian yang berdasarkan syariat, pakaian yang ya berdasarkan tuntunan ya agama yang dia gunakan, yaitu menutupi aurat yang dilarang oleh agama untuk menampakkannya. Tapi ala kulli hal, semuanya itu masuk dalam kategori ya libasut taqwa. Ya, tidak kontradiksi satu dengan yang lain ya dari makna-makna yang ada dari libasut taqwa ini. Intinya ketakwaan ya, dari ketakwaan yang paling rendah sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Ya, mulai dari ketakwaan mencegah diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah ya, dan melakukan apa yang Allah perintahkan, sampai pada takwa tingkatan ya, cinta. Ya, kita sedang berpuasa sekarang ini, kita pada hakikatnya sedang merajut pakaian takwa. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Puasa adalah ya salah satu ya alat tenung untuk membuat pakaian takwa untuk diri kita, sehingga dari itu kita bisa menjaga jiwa kita dari berbagai macam bahaya dan keburukan, kita bisa melindungi jiwa kita dari berbagai macam dosa dan akhlakul rozila, akhlak-akhlak yang buruk, bisa menutupi jiwa kita dari berbagai macam aib dan kekurangan dan mengosongkannya dari ya akhlakul rozila. Kemudian kita bisa menghiasi dan memperindahnya ya dengan akhlakul karimah. Kemudian yang kedelapan yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya ya menutup dan yang memakaikan pakaian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kata-kata yuwari sawatikum warisha. Jadi Allah yang menutupi ya auratmu, menutupi aib, menutupi kekurangan, baik yang secara jismani maupun yang secara rohani, itu Allah Subhanahu wa taala yang menutupi. Allah yang memberikan kita pakaian. Walaupun kita yang memproduksinya, tetapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasi. Dan begitu pula ketakwaan, penjagaan yang ada dalam diri kita, itu juga Allah Subhanahu wa taala yang memperindah dan memperbaiki dan yang memakaikannya pakaian yang indah. Tapi kalau yang menelanjani, kalau yang membuka aib, membuka aurat, itu adalah setan. Sebagaimana di ayat setelahnya di situ disebutkan yanza'u anhuma libasahuma liyuwariyahuma sawatihima. Yaitu setanlah ya yang menanggalkan pakaian keduanya, ya pakaian ya Nabiullah Adam dengan ibunda Hawa. Untuk apa? Untuk menampakkan ya aurat keduanya. Ya, jadi yang menampakkan aib, yang menampakkan ya keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, kemudian yang menebar ya ketertarikan kepada akhlak-akhlak yang buruk, ya, ketertarikan kepada godaan-godaan hawa nafsu dan lain sebagainya, itu adalah pekerjaan setan. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari sini ya, bahwasanya ya maknawiyat itu ya harus selalu mendampingi madiyat. Ya, kerohanian itu harus selalu mendampingi hal-hal yang bersifat materi. Karena kapan tidak didampingi materi ini dengan maknawiyat, dengan spiritualitas, ya, dengan kerohanian, dengan jiwa yang bersih, maka bisa membuat manusia hanyut di dalam dosa dan maksiat. Termasuk pakaian ini. Makanya di sini pakaian lahiriah didampingkan dengan pakaian takwa yang bersifat rohani. Ya, karena kalau pakaian tidak dikontrol dengan spiritualitas bisa melahirkan maksiat. Lihatlah sekarang dengan pakaian ya orang melakukan kemubaziran. Dengan pakaian orang mempertontonkan auratnya. Dengan pakaian ya orang berlaku sombong. Dengan pakaian orang melakukan israf, ya, berlebih-lebihan. Dengan pakaian orang banyak menghabiskan waktunya hanya untuk pakaian. Ya, waktu yang berharga yang seharusnya digunakan untuk mendekat kepada Allah habis untuk pakaian. Hartanya banyak digunakan untuk membeli pakaian.
dan seterusnya. Banyak sekali problem yang dilahirkan dari pakaian. Itu ketika pakaian tidak dibarengi dengan spiritual, tidak dibarengi dengan libasut taqwa. Makanya di sini kita bisa menarik bahwasanya apapun yang bersifat materi itu harus didampingi selalu dengan maknawiyat. Kalau tidak, dia akan berlebihan, fatal, atau bisa juga kekurangan, fatal. Akan terjadi ifrat atau tafrid. Ini yang akan menimbulkan kefatalan. Maka apapun yang bersifat materi harus dilindungi, harus didampingi dengan spiritual, dengan keimanan, dengan ketakwaan, sehingga tidak terjerumus di dalam dosa. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat ini, berkatakan bahwasanya libasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa itulah yang bagus, itulah yang lebih baik dibandingkan dengan libasul badan, libasul jismani. Jelas pakaian takwa jelas lebih bagus dibandingkan libas jismani. Memang sama-sama melahirkan keburukan ketika tersingkap auratnya. Terus kita tersingkap aibnya. Baik itu aib yang bersifat jismani, begitu pula juga aib yang bersifat rohani. Tetapi jauh lebih menyakitkan ketika aib rohaninya yang tersingkap, aib rohaninya yang terbuka, sehingga memunculkan aib-aib yang lain, dipenuhi akhirnya dengan akhlaqur razilah. Itu jauh lebih buruk, karena yang bersifat rohani itu adalah kekal, sementara yang bersifat jismani itu sementara. Makanya libas yang bisa melindungi jiwa kita dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam maksiat, dosa dan akhlaqur razilah, itu jauh lebih bagus, karena membuat kenikmatan yang kekal. Sementara pakaian jismani itu hanya sementara. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu ayat yang terakhir, dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun, yaitu bahwasanya pakaian yang Allah ciptakan untuk manusia, baik itu pakaian jismani yang kita bisa dapatkan dari berbagai macam produsen pakaian, penenun dan lain sebagainya. Begitu pula juga libasut taqwa yang kita bisa dapatkan dari ajaran-ajaran suci Rasulullah dan Al-Quran. Itu adalah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan harus kita jadikan sebagai sarana untuk mengingat Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat itu yang Allah anugerahkan kepada kita bukan hanya sekedar bonus untuk kita, tetapi bagaimana kita menggunakan nikmat itu untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat ini, bahwasanya memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentafakuri, mentadabburi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membangun rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terbangunnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membangunkan kita dari kelalaian. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka mengingat. Mengingat di sini lawannya ghaflah, lawannya lalai. Manusia suka lalai, walaupun dia tahu tapi tidak tertarik untuk melaksanakannya. Itu namanya lalai, bukan lupa, bukan karena tidak tahu atau lupa. Lalai tahu tapi tidak ada selera untuk melakukannya. Insya Allah pada kesempatan yang lain kalau ada ayat yang berkaitan dengan kelalaian, insya Allah kita akan bahas tentang kelalaian ini secara ilmiah. Mungkin ini yang kita sampaikan pada kali ini.
Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.